Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku menurunkan bersama sebuah rumah atau tempat yang di sekelilingnya digunakan untuk tawaf, sebagaimana halnya arsy-Ku, dan di sekelilingnya digunakan tempat sholat, sebagaimana juga halnya arsy-Ku. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Saudaraku, para ahli tafsir menduga apa yang dimaksud dengan hadis ini. Mereka menemukan sebuah ayat dalam Al-Quran dalam surat At-Tur, wal baitil ma'mur wasaqfil marfu'. Allah bersumpah demi Baitil Ma'mur. Baitil Ma'mur menurut para ahli tafsir adalah al-bait alladhi fawqa as-sama'is sabi'ah, al-ma'mur madal awqat bil malaikatil kiram yadkhuluhu kulla yawmin sab'una alaf malak. Baitul Ma'mur adalah rumah Allah yang letaknya di atas langit yang ketujuh, tiap saat ramai oleh para malaikat yang mengelilingi dan bertawaf di dalamnya. Tiap hari ada 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur, dan setiap kali malaikat masuk ke dalamnya, malaikat tidak akan pernah keluar lagi. Saudaraku yang dirahmati Allah, Ka'bah yang ada di Makkah Al-Mukarramah, Ka'bah yang ada di bumi, sesungguhnya adalah tiruan dari Ka'bah yang ada di atas langit yang ketujuh itu, atau Baitul Ma'mur. Itulah mengapa ketika kita tawaf, tawaf kita adalah 7 kali mengelilingi Ka'bah yang ada di Makkah ini. 7 kali itu sebetulnya adalah simbolik bahwa setiap putaran pertama menunjukkan hakikat bahwa secara simbolik ruh kita naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, hingga sesungguhnya ketika kita tawaf di Ka'bah ini akan berakhir dan sampai di Baitul Ma'mur. Itulah makna simbolik yang didapatkan dari rangkuman pendapat para ahli tafsir. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika kita tawaf di bumi, sesungguhnya malaikat pun sedang bertawaf di Baitul Ma'mur. Malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur, mereka sambil berzikir, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itulah zikir yang diucapkan oleh para malaikat ketika tawaf di Baitul Ma'mur, dan itu pula zikir yang kita ucapkan ketika kita tawaf di Ka'bah Al-Musyarrafah yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika kita sudah selesai tawaf, kita dianjurkan atau disunahkan untuk melengkapinya dengan sholat sunnah di belakang makam Ibrahim. Sholat sunnah di belakang makam Ibrahim itu sebetulnya secara simbolik menegaskan bahwa kita mengikuti atau bermakmum kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sholat di belakang makam Ibrahim setelah tawaf, sesungguhnya kita mengikrarkan diri sebagai makmumnya Nabi Ibrahim. Maka sholat sunnah setelah tawaf di belakang makam Ibrahim tidak ada imamnya. Sholatnya dilakukan dengan cara sendiri-sendiri karena imamnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini simbolik saja, maknawiyah, bukan sesungguhnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, kenapa demikian? Karena memang yang mengundang kita ke sini, yang mengajak kita ke sini, yang menyeru kita ke sini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah tawaf, kemudian kita nyampe ke Baitul Ma'mur, kita mengikrarkan diri, Nabi Ibrahim, kami ada di belakang Anda
untuk menjadi makmum Anda. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah sebagian makam Ibrahim ini tempat sholat. Dan juga dalam ayat lain, ittabi'u millata Ibrahim hanifa. Ikutilah agama Ibrahim, ikutilah jalan Ibrahim yang hanif, yang lurus, yang lembut dan santun. Saudaraku yang dirahmati Allah, itulah makna-makna yang bisa kita petik dari pelajaran tawaf dan juga sholat di belakang makam Ibrahim. Ada satu lagi, yaitu tentang mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad yang hanya selebar berdiameter kurang lebih 40 cm ini, itu dicium oleh ratusan, jutaan, miliaran manusia sepanjang masa para nabi dan rasul. Konon pernah mengecupkan bibirnya di Hajar Aswad. Orang-orang saleh juga demikian. Jadi ketika kita mengecup Hajar Aswad, menempelkan bibir kita di Hajar Aswad, sesungguhnya itu simbolik bahwa kita berada pada satu gelombang, satu lisan dengan apa yang pernah dilakukan oleh para nabi, para rasul, dan orang-orang soleh. Apa itu? Tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Maka orang yang sudah pernah mengecup Hajar Aswad jangan lagi berdusta. Orang yang sudah mengecup Hajar Aswad jangan lagi menipu. Dan orang yang sudah pernah mengecup Hajar Aswad tidak boleh lagi dia berkata tidak senonoh. Saudaraku, itulah makna-makna simbolik yang bisa kita petik dari pelajaran tawaf, sholat di belakang Ibrahim, dan juga Hajar Aswad. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.